coba bergeser ke minuman. Jadi kita cara bikin minuman. Nah, cara bikin minuman itu nanti minumannya adalah minuman herbal dalam bentuk teh ya. Untuk pembuatan minuman teh tadi, minuman herbal teh tadi. Nah, nanti setelah acara ini selesai, ya kita akan bagikan gitu ke ibu-ibu pohonnya ya. Nah, tapi sebelum itu pohon ini setelah dibagikan kan minimal harus ditanam gitu ya di rumah masing-masing atau di area yang kebetulan dekat di ibu-ibu gitu ya. Nah, nanti kita akan coba menjelaskan cara-cara nanamnya bagaimana. Terus cara pembuatan tehnya itu bagaimana. Nah, tadi saya sudah bagikan penjelasannya dalam bentuk fotokopian dan sudah dibagikan ke ibu-ibu. Nah, kita coba bahas sama-sama dan kita coba nanti diskusikan sama-sama ya untuk masalah cara menanam pohon tin dan cara pembuatan teh daun tin. Nah, cara yang pertama ya, cara pertama itu cara menanam pohon tin. Pada dasarnya menanam pohon tin sama seperti menanam pohon buah yang lain gitu. Misalnya kita mau nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk. Pada dasarnya sama. Kita bikin atau bikin lubang, terus kita tanam. Nah, kalau nanti ibu-ibu dikasih bibit seperti ini, ketika ditanam plastiknya dibuang ya Bu. Jadi setelah bikin lubang, terus ditanam, nah ini plastiknya dibuang. Kenapa? Karena nanti perkembangan akar dari pohon ini akan mudah gitu. Sementara kalau plastiknya nggak dibuang, ya dia akan terhalang oleh plastik ini gitu. Harusnya akarnya kan harus berkembang di tanah. Nah, cara menanam pohon tin ini dibagi atau dijelaskan ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama untuk huruf A, media tanam. Media tanam itu maksudnya wadahnya atau areanya untuk nanamnya ya. Nah, yang pertama kita bisa nanam ini langsung di tanah. Kalau ibu-ibu punya pekarangan misalnya atau lahan yang luas atau lahan tersisa di rumah ibu-ibu, ya ibu-ibu bisa langsung nanam di tanah. Terus yang kedua bisa juga ngegunain pot seperti yang ada di pondok ini gitu. Terus yang ketiga bisa pakai drum bekas, kalau di rumah punya drum bekas, ember bekas juga bisa, atau bekas kaleng cat, atau juga karung aja pun bisa gitu ya, karung goni atau terpal yang ada jinjingannya itu polybag ya, planter bag dan polybag itu bisa dari plastik. Nah, tapi usahakan kalau ibu-ibu mau nanamnya di pot atau di drum atau di ember bekas itu usahakan potnya yang agak besar gitu. Jadi supaya pertumbuhan pohonnya juga cepat untuk berkembang dan tumbuh secara sempurna gitu ya. Karena apa? Sama seperti kita manusia, kalau misalnya kita punya badan terus pakai baju atau pakai kaosnya itu kesempitan, misalnya ngepres banget kaos atau baju yang kita pakai, jadi kita juga sesak napas gitu. Sama seperti tanaman, kalau tanaman kita tanam di wadah yang kecil, sama dia juga akan sesak napas gitu ya. Karena apa? Karena akarnya itu sulit berkembang. Nah, jadi ketika nanti ibu-ibu mau nanamnya di pot atau bekas ember bekas atau drum bekas, usahakan yang agak besar. Ya minimal samalah besarnya seperti yang ada di pondok ini nih, besaran potnya gitu. Nah, kalau untuk di pot, misalnya nanam di pot, nah karena di pot itu, di bawahnya pot itu udah ada lubang untuk sirkulasi air gitu ya, kalau nyiram apa segala macam. Nah, tapi kalau ibu-ibu nanti mau nanamnya di drum bekas, ember bekas, mau nggak mau ibu-ibu harus ngelubangin dulu, bolongin bawah. Tapi di sini sih saya percaya lah ya, dan saya yakin bahwa ibu-ibu punya area atau lahan yang ya minimal sisa tanah yang luas gitu. Karena apa? Karena idealnya akan lebih bagus ya tetap tanamnya di tanah gitu. Nah, alternatif untuk nanam di pot adalah untuk yang nggak punya lahan itu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi alternatif untuk nanam di pot ketika kita nggak punya lahan. Misalnya kita cuma punya teras saja gitu ya. Sebelah tanah orang, sebelah kiri juga tanah orang, sebelah kanan tanah orang, belakang juga tanah orang. Nah, karena nggak punya tanah atau nggak punya lahan, nah alternatifnya adalah nanam yang tadi saya sebutkan di pot, di drum bekas apa segala macam. Ya. Nah, terus yang huruf B ya sama-sama kita baca.
sama-sama kita perhatikan. Yang huruf B, masalah pemupukan. Nah, pemupukan juga untuk pohon tin nggak sulit ya. Artinya kita bisa menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu pupuk kotoran kambing misalnya, pupuk kotoran sapi, kotoran ayam pun bisa. Ya, jadi nggak sulit gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan pupuk kimia atau non organik seperti pupuk NPK ya, kalau ibu-ibu pernah mendengar dan pernah melihat bahwa pupuk NPK itu adalah pupuk non organik yang terbuat dari bahan kimia. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara pupuk organik dengan pupuk yang non organik atau pupuk kimia. Jadi kalau pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari alam gitu ya, maksudnya dari alam sekitar kita. Daun-daunan aja, daun-daun kering itu bisa jadi pupuk. Nah, sering kan ya kita ngedengar itu ada pupuk kompos ya, nah itu pupuk kompos itu adalah berasal dari daun-daunan kering yang difermentasi gitu, yang udah diolah gitu ya. Nah, ibu juga jangan heran kalau ibu-ibu di dapur ketika ibu-ibu misalnya masak sayuran atau apa, nah itu bekas potongan sayuran itu bisa dijadikan pupuk, Bu. Kayak daun bawang, kayak bekas bayam, bekas kangkung. Ketika ibu mau menggunakan itu sebagai pupuk, itu bisa. Nah, ibu tinggal jemur aja itu kering, nanti ibu taburin aja di tanah atau di pohonan yang ibu tanam. Nah, sedangkan pupuk non organik atau pupuk kimia itu buatan manusia gitu, jadi buatan pabrik. Dan bahayanya ke kita ketika kita menggunakan pupuk non organik atau pupuk kimia ya. Nah, itu ketika nanti misalnya berbuah pohon yang kita tanam, terus buahnya itu sedikit banyak pasti mengandung unsur kimianya gitu. Makanya kalau misalnya berbuah yang pakai pohon yang pakai pupuk kimia, ketika berbuah terus kita petik buahnya, itu harus dicuci misalnya. Terus juga kalau misalnya ke tanamannya sendiri, ya kita juga harus sering-sering mencuci tangan. Karena apa? Karena dari bahan kimia itu akan sangat berpengaruh juga ke kondisi tubuh kita. Nah, itu untuk masalah pemupukan ya. Nah, sekarang untuk yang huruf C, masalah perawatan. Seperti tadi yang disebutkan atau disampaikan oleh Pak Arif ya. Perawatan pohon tin itu nggak sulit. Kalau nanam ibu di pot, ketika ibu menanam di pot, itu ibu cukup nyiram 1 kali aja gitu, nggak apa-apa, udah cukup. Kalaupun misalnya musim hujan ya ibu nggak perlu nyiram. Nah, kalau di pot itu harus disiram minimal 1 kali. Nah, kecuali ibu nanti nanamnya langsung di tanah. Kalau langsung di tanah itu ibu nggak perlu nyiram tiap hari, itu nggak apa-apa, nggak perlu disiram pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam tanah itu kandungan airnya banyak. Jadi apalagi ibu ketika nanti nanam, akarnya itu udah nembus gitu ya atau udah menyebar ke dasar tanah. Jadi si akar tanaman itu akan mendapatkan suplai makanan atau suplai air itu dari pori-pori tanah gitu. Karena apa? Kandungan air di dalam tanah itu sangat banyak. Nah, sedangkan kalau ibu nanti nanamnya di pot, coba kita bisa bayangkan pot itu dapat air dari mana kalau bukan kita yang ngisi gitu, kita yang nyiram. Nah, jadinya seperti itulah untuk perawatannya. Minimal pohon tin kalau nanam di pot 1 kali sehari aja disiram. Nah, tapi kalau yang langsung di tanah, saya sarankan waktu awal aja ibu nanam. Kalau nanam langsung di tanah, waktu awal aja pertama nanam nih, mau ibu nanamnya pagi, mau ibu nanamnya siang, mau ibu nanamnya sore, begitu ibu awal pertama kali nanam, nah itu aja disiram gitu. Kenapa? Karena akar harus beradaptasi dulu dengan kondisi tanah gitu. Kalau akar sudah beradaptasi dengan kondisi tanah, apalagi akar sudah menyebar dan nembus ke dasar tanah, nah selanjutnya ibu nggak perlu nyiram, nggak apa-apa. Karena yang seperti tadi saya jelaskan bahwa di dalam tanah itu kandungan airnya sangat banyak. Nah, jadi itu penjelasan dari saya untuk masalah cara menanam pohon tin. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu cara pembuatan teh daun tin. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanya nggak? Atau ada pertanyaan nggak dari ibu-ibu gitu? Nggak apa-apa, kita sambil diskusi. Jadi di momen hari ini, nah kita sambil diskusi, maksudnya diskusi bareng-bareng gitu.
Nah, dari penjelasan saya tadi, cara menanam pohon tin, kira-kira ibu-ibu ada yang mau ditanya nggak? Ya silakan ya Bu, kalau memang ada yang mau ditanya, nggak usah sungkan, nggak usah malu. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk kedepannya, ya target kita atau tujuan kita adalah untuk pembuatan minuman herbal daun tin. Nah, untuk mendapatkan daun tin, mau nggak mau kan ibu harus punya pohon tinnya dulu gitu ya. Nah, ketika nanti ibu dapatkan pohon tin, nah ibu harus nanam pohonnya dulu gitu. Pohon tin ini insya Allah Bu, nggak lama, 3 bulan pun udah berbuah. Iya, pohonnya juga udah gede. Insya Allah Bu, karena apa? Karena di pondok ini, gunanya untuk apa aja? nanti ya, nanti. Hah? Maksudnya gunanya pohon, nanti di apa di penjelasan yang nomor 2 Bu. Nanti pembuatan teh daun tin. Nah, ini saya sedang memberikan, mungkin ibu-ibu kasih kesempatan untuk nanya cara nanam pohon tinnya dulu. Iya, caranya di tanah juga bisa. Di pot juga bisa. Di pot bisa. Nah, nanti untuk diskusi yang kedua, maksudnya disiram setiap hari gitu. kalau yang nanam di pot ibu harus setiap hari kecuali musim hujan ya. Minimal 1 kali aja sehari. Kalau ibu nanamnya di pot, tapi kalau ibu nanamnya di tanah nggak usah disiram juga nggak apa-apa. Kecuali awal nanam ya, pertama kali nanam nih. Begitu ibu nanam, siram. Nah selanjutnya udah ibu nggak usah nyiram, nggak apa-apa. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dasar atau di dalam tanah itu kandungan airnya sangat banyak gitu. Nah terkait dengan pertanyaan ibu yang nomor 2, yang kedua tadi, manfaat dan gunanya, itu nanti setelah saya membahas masalah pembuatan minuman herbal daun tin. Karena di belakang dari kertas ini juga udah dijelasin gitu ya, manfaat teh daun tin untuk kesehatan tubuh gitu. Nah supaya ini nggak jadi ingatannya juga nggak menyebar kemana-mana, makanya satu diskusi kita yang cara menanam pohon tin ini dulu kita bahas gitu. Maksudnya ada pertanyaan nggak dari ibu dari yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Sama. Jadi kalau pohon tin ada 3 cara perkembangbiakannya. Pertanyaan bagus ya dari ibu. Jadi tiga cara perkembangbiakan untuk pohon tin. Yang pertama bisa dengan cangkok. Jadi kalau ibu-ibu nanti dikasih pohon tin dari sini, minimal 1 orang 2 pohon lah ya. Makin banyak, ya. Nah, makanya bagus pertanyaan dari ibu. Nanti ketika ibu punya dikasih dari sini 2 pohon misalnya, target saya sih setiap ibu atau setiap orang tuh punya minimal 10 atau 20 pohon nanti di tiap rumah. Nah, cara memperbanyaknya bagaimana? Nah, tadi saya sebutkan ada 3 cara. Yang pertama caranya nyangkok, yang kedua caranya setek, dan yang ketiga caranya okulasi. Okulasi itu adalah menyambung gitu ya. Jadi menyambung batang pohon tin antara yang satu dengan yang lain. Misalnya ini pohon tin satu, batangnya kita sambung dengan pohon tin itu. Misalnya dengan 2 jenis yang berbeda atau 1 jenis yang berbeda, disambung batangnya, diikat pakai tali bening ya, tali yang biasa kita plastik yang biasa kita bikin es mambo tuh. Nah itu bisa seperti itu. Jadi ada 3 cara lah perkembangbiakan memperbanyak pohon tin. Yang pertama nyangkok, yang kedua setek, yang ketiga okulasi. Nah nanti setek, okulasi, nyangkok, saya yang akan melakukan di rumah ibu. Kalau ibu misalnya pohonnya udah gede-gede gitu, minta tolong ke Pak Ian. Minta tolong ke saya, ibu datang aja ke sini ke saya. Pak tolongin itu pohon tin saya udah gede dan saya pengen punya banyak gitu pohon tin. Karena apa? Idealnya yang tadi saya bilang, kalau 1 orang punya minimal 10 atau 20 pohon, misalnya ibu-ibu ada berapa nih di sini? 10 orang. 10 kali 20 aja udah 200 pohon. 200 pohon nanti dapat daunnya banyak gitu. Nah, kita akan tampung daunnya dari ibu-ibu buat dibikin minuman tadi, minuman teh. Nah, jadi ibu-ibu kalau pengen punya pohon tin banyak dan mengembangbiakan, ibu datang aja ke sini. Kalau ibu malu misalnya sungkan mau ketemu saya, nggak apa-apa ke Mama Dimas. Nanti Mama Dimas yang nyampe. Bareng. Karena apa? Di ini juga Bu, ini boleh atau hasil cangkokan dari yang ada di sini di pondok. Ya tadinya di sini ada misalnya ada sekitar 30 sampai 50 pohon. Nah, terus saya cangkok
dikembangbiakan ya sekitar 80-90, sekarang udah ada 90 pohon gitu. Jadi kita awalnya doang beli awal gitu loh, beli awal pertama pohon. Nah kita memperbanyak, nah saya nyangkokin gitu, saya memperbanyak. Nah jadi ibu-ibu silakan nanti kalaupun ada kendala, misalnya Pak kok tanaman saya udah ditanam, udah gede-gede gitu misalnya, nggak tumbuh-tumbuh besar gitu. Terus Pak, saya mau memperbanyak, mau membudidayakan, saya pengen punya pohon satu rumah itu pengen punya pohon 50 pohon ya nggak apa-apa, ibu datang ke sini. Nanti saya bantu untuk nyangkokin di sana. Atau cara okulasi atau cara setek gitu. Tapi yang paling mudah adalah nyangkok. Dan cepat pembuahan, cepat pertumbuhan itu dengan cara cangkok. Ngerti ya Bu? Ada yang lain nggak ibu-ibu yang mau ditanyakan? Ini kan gini, saya nanya ya. Iya Pak, silakan. Ditanam. Mungkin ibu-ibu kan ya termasuk saya, ada yang pengen buahnya nih, ada satu sisi pengen banyak daunnya. Kira-kira gimana ya untuk memperbanyak buahnya atau memperbanyak daunnya seperti apa? Itu kan mungkin treatmentnya berbeda ya. Nah kalau untuk penanaman yang dilakukan di tanah dan penanaman yang dilakukan di pot, itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Masing-masing ada kelemahan gitu. Yang pertama, nanam di tanah itu akan apa perkembangannya itu yang pertama diduluin itu dia tinggi dulu. Buahnya belakangan, berbuahnya belakangan. Nah, terus yang kedua, kalau kita nanam di pot, nah itu malah berbuah dulu. Cepat berbuahnya. Jadi kebalikan dari itu. Tapi ada juga sisi negatifnya di tanah. Bukan sisi negatif, maksudnya ada kekurangan juga nanam di tanah dan nanam di pot gitu. Ada kelebihan juga nanam di pot. Kalau nanam di pot memang cepat berbuah, tapi pertumbuhannya agak sedikit melambat. Tapi yang di pot rata-rata buahnya itu nggak sebanyak kalau kita nanam di tanah. Jumlah buahnya gitu, maksudnya berbuahnya. Kayak misalnya rambutan lah ya, contohnya rambutan. Kalau rambutan berbuah, nanam di tanah seperti itu, wah itu beroncok banget buahnya. Tapi kalau misalnya ada yang nanam di pot, ya nggak sebanyak seperti yang nanam itu di tanah gitu. Nah sekarang cara atau treatmentnya bagaimana supaya pembuahannya itu cepat? Ya, itu ada tiga macam. Terutama saya yang lebih ininya tuh ke masalah penanaman di pot ya. Kalau penanaman di tanah seperti yang tadi saya jelaskan itu natural aja. Artinya supaya cepat berbuah seperti apa segala macam. Kalau nanam langsung di tanah, itu pasti pertumbuhan dulu yang diduluin. Jadi dia tinggi dulu tuh pohon, berbuahnya belakangan. Nah itu saya kesampingkan dulu lah ya. Nah sekarang cara yang nanam di pot supaya cepat berbuah, treatment atau caranya bagaimana? Itu ada 3 cara. Ya, yang pertama, nah ibu sering-sering nih kita pangkas daunnya. Bukannya sering, maksudnya rutin lah gitu ya. Mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, mau 3 bulan sekali. Pertama, keuntungannya kita sering pangkas daun, itu rapih tanaman, kelihatannya indah lah gitu, enak. Dan jangan salah, itu mempercepat pembuahan. Keuntungan dari sisi keuntungan positifnya gitu. Itu mempercepat pembuahan. Nah, cara yang kedua, kalau ini lama pohon kok nggak berbuah, tapi insya Allah ya kalau dari cangkokan yang tadi saya bilang 3 bulan aja ibu udah. Nanti jangan heran ya, yang tanaman di polybag ini nanti yang akan dibagikan ke ibu, ya saya juga mohon maaf nanti kalau yang kebagiannya udah berbuah gitu, segini udah berbuah, dengan nanti ibu yang dapatnya yang belum berbuah. Bukan berarti saya nggak adil atau ya pondok ini nggak adil, ya ibu aja yang beruntung gitu, dan ibu yang nggak dapat berbuah, itu ibu yang apes gitu maksudnya. Makanya jangan heran nanti ibu pohon segini tuh ada buahnya gitu loh. Itu yang saya udah siapin di sana nanti buat dibagiin ke ibu-ibu. Karena hasil cangkokan itu cepat insya Allah. Nah itu buahnya juga kan ya ibu bisa lihat ya banyak. Karena di sini hasil cangkokan semua. Nah jadi saya kembali lagi ke masalah tadi supaya cepat berbuah bagaimana. Kalau hasil cangkokan itu udah pasti deh otomatis 3 bulan aja udah cepat berbuah. Tapi 3 cara tadi yang seperti saya bilang. Nah itu ibu sering-sering pangkas daun. Karena semakin dia kita kurangin daunnya, kita pangkas daunnya, ya pembuahannya akan segera muncul gitu. Karena apa? Protein yang muncul atau makanan yang muncul dari
tanah ini untuk tanaman, dia itu nggak bisa seiring dua-duanya. Kan ada yang misalnya makanannya untuk daun, terus makanannya untuk batang, misalnya makanannya untuk buah. Gini, kalau kita nyiram tanaman, si akar tanaman itu kan nyari makanannya dari dasar tanah ini gitu. Terus juga kita kalau kasih pupuk, tanaman ini juga dapat makanannya dari kita, dari pupuk, dari air, dari segala macam yang tadi vitamin itu ya. Nah dia makanan dan vitamin itu akan disalurkan ke atas gitu. Nah apakah dia akan nyalurin dulunya ke daun, lebih diprioritaskan ke daun, apa dia nanti akan menyalurkannya makanan itu ke batang dulu yang diprioritaskan. Tapi pada umumnya kalau yang di pot, kenapa cepat berbuah? Kita pangkas daunnya itu nanti makanan dan vitaminnya itu akan langsung mensuplai ke pembuahan gitu. Jadi kita kurangin daunnya, nanti makanan kan lebih fokus dan terbagi gitu ke masalah pembuahan. Nah itu caranya supaya cepat berbuah. Terus yang kedua, cara yang kedua, kalau ternyata 3 bulan atau kita kasih target 6 bulan kok belum berbuah juga misalnya. Ini ada yang kedua, ini lebih bukannya ekstrim lah, maksudnya tega nggak tega gitu. Ibu jangan siram-siram itu tanaman 2 minggu atau seminggu aja. Itu kalau di istilah tanaman atau di istilah pertanian disebutnya stres air. Jangan dikasih air gitu. Tapi rata-rata termasuk saya udah ya senang atau hobi nanam tanaman di pot ini udah sekitar 6 tahunan 7 tahunan ya. Itu rata-rata kalau yang hobi, kalau kita nggak siram tanaman atau stres air itu tadi nggak tega. Kenapa? Karena kalau kita nggak siram nih misalnya seminggu 2 minggu, padahal kan tujuannya bagus supaya cepat berbuah. Nah tapi begitu kita nggak siram, ini pada rontok semua daun kering. Nggak akan mati bu, nggak akan mati. Nggak akan mati. Tapi begitu nanti udah selesai 2 minggu kita siram, kita mau nyiram lagi itu harus dicampur dengan pupuk organik lagi gitu. Misalnya kita nanti ibu pernah ini nggak tahu minyak ikan? Tapi minyak ikan yang udah dibikin kapsul atau udah dibikin udah tahu ya? Kalau kita stres air, kita yang nggak nyiram tadi 2 minggu itu, tanaman udah daun-daunnya udah pada kering, udah pada rontok. Begitu kita mau nyiram lagi, campurin itu minyak ikan. Minyak ikan itu jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap sepele, itu bagus itu khasiat. Apalagi ibu-ibu nih kalau misalnya nanam pohon ini di tanah dekat empang nanamnya. Itu air bekas cucian ikan ibu-ibu di dapur aja kalau disiramin ke tanaman itu bagus. Jangan salah, makanya kadang-kadang orang menganggap sepele gitu ya. Terus sayur-sayuran yang tadi saya bilang itu ya bisa dijadikan pupuk. Bekas cucian ikan kita juga bisa jadiin pupuk. Nah itu sangat bermanfaat gitu, sangat mujarab buat ya pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Dekat empang apalagi itu air ikan itu walaupun amis tapi ke tanaman insya Allah bu benar bagus. Nah jadi tadi ya ada 3 cara ya, salah satunya ya pangkas daun, sering-sering dipangkas untuk pembuahannya cepat. Nah terus yang kedua kita bisa stres air. Nah yang ketiga otomatis pakai pupuk perangsang buah. Kan udah banyak ya di toko-toko tanaman yang dijual tuh pupuk perangsang buah, ada pupuk NASA namanya yang organik, terus ada KCL, kalau yang kimianya ada NHO3. Nah tapi kalau untuk alternatif yang terakhir ya saya rasa perlu biaya gitu ya, karena harus beli gitu dan harganya juga lumayan agak mahal gitu. Makanya saya sarankan sih pakai 2 cara yang itu tadi kalau kita pengen cepat-cepat tanaman kita berbuah. Pemangkasan daun sekaligus kita buat ngerapiin supaya daunnya terlihat bagus gitu ya. Apalagi nanti kalau memang di sini udah jalan nampung daun tin dan kita beli atau kita apalah mekanismenya nanti Pak Arif dengan Mama Dimas seperti apa, itu juga nanti kita punya dua tujuan jadinya.
Satu buat ngerapihin daun supaya tanaman bagus, yang kedua kan jadi dijual gitu daun, jadi bermanfaat gitu, jadi laku. Nah mungkin ada yang lain mau ditanyakan nih ibu. Pangkatnya ujungnya Nah, nanti saya kasih contoh ya. Ini seperti ini ya. Jadi saya kasih contoh cara metik daunnya nanti seperti ini. Biar ibu-ibu ada kegiatan. Hah? Ini buat yang nanti buat bikin daun teh itu. Nah ini yang nanti itu di situ di fotokopian itu ada nomor 2, yang bagian Banyak nomor ini 2 ya? itu cara pembuatan yang teh perlu daun tin. Yang bagian bawah itu cara diperbaiki. pembuatan teh daun tin. Nah ini maksudnya. Nah cara motongnya tadi pertanyaan ibu, cara motongnya usahakan menggunakan gunting ya bu. Jadi kita menggunakan gunting, jangan kita potek gini ya. Kenapa nggak boleh dipotek? Usahakan, bukannya nggak boleh, usahakan jangan dipotek gitu ya. Kenapa? Karena di sela ini tuh ada tunas daun baru gitu. Kalau kita potek begini, takutnya tunas yang akan muncul daun baru itu malah kena. Nah usahakan pakai gunting, sisain aja. Jadi jangan semua di sini, sisain begitu. Nah seperti ini misalnya. Nah nanti bu, kalau misalnya ibu-ibu udah jalan kita ngejual daun tin atau memproduksi minuman herbal teh daun tin, nanti ibunya ininya motongnya begini, cara memetik daun. Kalaupun banyak nanti daunnya ibu masukin aja ke kantong ke karung, nanti ya dijual ke sini, harganya berapa atau berapa nanti diaturin aja sama Mama Dimas sama Pak Ari. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan sebelum saya ngejelasin masalah cara pembuatan tehnya gitu ya. Oke. Dengan menggunakan daun tin. Kalau ibu mau ngerapihin tanaman, yang nggak mesti setiap tumbuh potong gitu. Yang udah agak tua gitu, yang nanti ada penjelasannya di sini. Nanti saya jelaskan di bagian yang nomor 2. Kalau yang buat nanti kita tampung di sini, daunnya seperti apa tuh? Ini ada di sini ada? juga. Iya. Nanti di bagian pembuatan. Karena kan nggak semua daun ya, takutnya ada daun yang rusak. Kita juga mungkin. Nah, oke deh ya, sambil karena ini pembuatan daun teh tin, pertanyaan maksud saya gini, pertanyaan tadi itu yang ada hubungannya ke cara pembuatan teh daun tin. Kita langsung aja ya membahas masalah yang nomor 2 ya, cara pembuatan teh daun tin. Baik, cara pembuatan teh daun tin sama-sama kita baca ya, sama-sama kita perhatikan. Ini saya bikin bahasanya sesederhana mungkin ya, supaya ibu-ibu juga gampang gitu paham, gampang mengertinya gitu ya. Yang huruf A itu langkah awal. Langkah awal itu petik daun nomor 1, petik daun tin yang masih segar berwarna hijau. Ya contohnya seperti inilah ya. Itu nomor 1. Terus nomor 2, hindari pemetikan daun tin yang sudah layu atau berwarna kuning. Jangan dipetik yang warna kuning. Biarin dia rontok dengan sendirinya, kebuang dengan sendirinya. Nah, contoh warna daun tin yang warna kuning, ada tuh. Nah, jangan yang warna kuning. Ya, karena apa? Karena yang warna masih segar begini, itu kandungan vitamin dan proteinnya itu masih bagus gitu. Sedangkan kalau yang udah layu atau yang udah kuning atau udah kering itu, nah itu justru kandungan vitamin dan proteinnya akan dengan sendirinya hilang karena warnanya udah ya layu gitu ya, karena warna kuning. Nah, terus yang ketiga, usahakan memetik daun tin menggunakan gunting tadi yang saya kasih contoh itu ya, menggunakan gunting. Jangan dipotes atau jangan dipotek. Ya karena tunas daun itu tadi. Nah, terus yang bagian B. Tadi kan yang bagian A langkah awal. Nah, sekarang yang bagian B itu proses pembuatan. Nah, sekarang kita akan jelaskan cara pembuatan teh daun tinnya kayak apa gitu. Nanti mungkin kalau masih ada waktu, Mama Dimas mungkin bisa nanti dipraktekkan cara bikinnya ya. Nanti digodok, airnya direbus. Nanti kalau ibu-ibu pengen minum, insya Allah ya, saya kalau metikin daun tin di sini, saya kasih ke Mama Dimas, alhamdulillah warga sekitar di situ cocok gitu. Kalau ibu-ibu pegel-pegel, nah ini kayak gini ya udah karat gitu ya, warna kuning tadi itu jangan ya. Nah itu insya Allah cocok gitu.
Nanti ada di sini manfaatnya ya. Nah nanti setelah acara ini, setelah itu nanti cobalah ya beberapa ini dipraktekkan nanti Mama Dimas, karena Mama Dimas yang udah pernah dan sering bikin gitu ya untuk proses daun tin ini. Baik, proses pembuatannya yang nomor pertama ya, sama-sama kita baca. Cuci daun tin menggunakan air bersih. Setelah kita petik, kita cuci daun tin menggunakan air bersih. Dengan tujuan menghilangkan getah yang masih menempel pada daun. Kan biasanya kalau pohon tin kita baru petik ya, nih kayak gini tuh, ya getahnya, getahnya netes. Apalagi kalau misalnya di sini banyak daun, di sini banyak daun, kita metik yang bagian atas dulu, mau nggak mau netes ke daunnya kan yang bagian bawah gitu. Nah tujuannya kalau kita udah metik terus kita cuci bersih, itu tujuannya untuk menghilangkan sisa getah yang ada di daun. Terus yang kedua, jemur daun tin yang telah dibersihkan di area terik matahari. Ini kayak gini nih sekarang lagi kondisi panas ya. Ibu udah metik nih daun tin, terus ibu udah cuci, jemur. Nah kalaupun misalnya pas musim hujan, mendung apa segala macam, nyari matahari susah, nyari panas matahari susah, nah ibu bisa gunain alat kayak oven, kayak apa yang bisa buat pengering lah gitu. Oven atau sejenisnya lah yang bisa buat mengeringkan benda gitu. Nah nomor 3, jika daun tin sudah kering, buang tangkai. Jadi ini dibuang nih Bu, kalau daun tin udah kering. Karena ya terus terang ini sebetulnya kalaupun kita mau buat daun teh, udah kita godok, ini juga nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada khasiatnya. Yang batangnya, yang tangkainya ini gitu. Yang lebih bermanfaat dan lebih berfungsi itu yang daunnya. Nah yang nomor 3, jika daun tin sudah kering, buang tangkai daun karena di dalam tangkai daun itu terdapat kandungan getahnya banyak banget gitu. Itu aja ya, belum datang. Terus yang nomor 4, jika untuk dikonsumsi sendiri, maksudnya dikonsumsi sendiri kita buat pakai sendiri gitu, buat minum sendiri ya. Nah setelah kita udah jemur, kita udah cuci, kita udah jemur, untuk dikonsumsi sendiri, rebus daun itu yang udah kering atau godok beberapa lembar aja. Kalau buat sendiri aja sih 5 lembar, 6 lembar juga cukup lah ya untuk jadi 2 gelas misalnya. Rebus atau godok beberapa lembar daun tin sesuai kebutuhan. Makanya saya buat di sini kata-katanya itu sesuai kebutuhan. Mau 5 lembar, kayak mau 6 lembar, kayak silakan aja gitu. Atau ibu misalnya pengen rutin sehari 3 kali minum, nggak apa-apa. Pagi misalnya 5 lembar, ataupun siang nanti sore atau malam sebelum tidur. Ya ibu atur aja lah gimana mekanisme ibu baiknya minum teh tin itu untuk sehari 3 kali gitu. Nah sedangkan untuk dijual yang nomor 5 ya, jika untuk dikonsumsi sendiri, rebus atau godok beberapa lembar daun tin sesuai kebutuhan. Tunggu sampai air mendidih. Pada saat menggodok kita tunggu dulu air sampai mendidih. Atau warna air berubah seperti warna air teh. Nah nanti kalau udah warna airnya berubah seperti warna air teh, nah itu yang udah bisa diminum. Sama kita kayak minum teh, warna airnya juga sama seperti warna air teh. Nah yang kelima, jika untuk dijual nih ya, nanti kan akan ditampung di sini ya, dan juga Mama Dimas dan pengurus di sini akan mengelola gitu ya. Jika untuk dijual, daun tin yang sudah kering itu harus dihancurkan, jadi harus diremes-remes. Jadi nanti penjualan daun tin ya itu nggak lembaran begini. Walaupun kayak teh aja, teh gimana sih kan udah hancur ya. Jadi ketika udah kering itu harus dibejek-bejek dulu supaya hancur. Nah nanti baru dimasukin ke kemasan. Ya kebetulan Pak Arif juga udah bikin kemasannya atau kardusnya buat nanti tehnya. Itu gak bagus juga, bagus ya gambarnya. Dan insya Allah juga buat menarik minat pembeli atau orang yang mau menggunakannya juga. Insya Allah juga tertarik gitu. Nah itu harus dimasukkan kemasan. Nah sepengetahuan saya atau sepengalaman saya untuk teh daun tin ini, sebelum dimasuk, kayak ibu pernah beli teh Sariwangi ya, kan di kardus sebelum dimasukin ke kardus teh celupnya itu masukin dulu kemasan saset gitu ya. Atau ada juga yang jual 2.000, satu saset itu kan 2.000 atau 1.000 itu. Nah daun tin juga sama, ketika kita udah remas-remas, kita kering itu udah kita remas-remas,
kita masukin dulu ke plastik sebelum masukin ke kardus. Misalnya plastik ukuran yang gula seperempat tuh. Nah kita ngejual daun teanya berarti yang seperempat kilo. Atau kita mau bikinnya yang ukuran setengah kilo, ya silakan aja ukuran plastik setengah kilo. Nah baru masukin ke kardus kemasannya gitu. Tapi tetap harus dilindungi dulu di plastik kemasan itu tadi. Plastik gula seperempat. Nanti kalau misalnya pondok ini atau pengurus di sini mau jualnya dalam bentuk atau dalam ukuran misalnya seperempat kilo, ya silakan. Mau jual ukurannya yang setengah kilo, silakan. Mau jual ukuran yang 1 kilo. Jadi banyak alternatif gitu. Tapi sebelum kita masukkan ke daun kering ini langsung ke kardusnya, kita pakai dulu kemasan plastiknya itu. Nanti baru setelah dibundel, diikat apa segala macam, nanti gimana caranya, baru masukin ke kardus yang udah dibuat oleh Pak Arif tadi kemasannya. Nah ini manfaatnya Bu, yang bagian belakang ya. Tadi banyak pertanyaan masalah manfaat teh daun tin untuk kesehatan tubuh. Ini saya dapatkan dari Google, dari internet. Tapi ini juga sudah mendapatkan lisensi dari kedokteran gitu. Jadi saya juga bikin ini nggak sembarangan. Artinya nggak ngarang-ngarang saya gitu. Karena kalau untuk urusan makanan, minuman, tetap kan dia harus ada lisensi dari pihak kedokteran. Dalam hal ini BPOM ya, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan gitu. Nah ini sudah mendapat lisensi dari pihak kedokteran. Walaupun ini saya dapatkan dari Google ya, dari internet gitu. Jadi manfaat teh daun tin untuk kesehatan tubuh yang pertama itu menguatkan tulang. Menguatkan tulang, kalau kita misalnya ada kan yang penyakit kapur ya, atau rapuh tulang itu, insya Allah Bu, kalau ibu minum teh daun tin ini, ya badan juga jadi segar, tulang-tulang juga jadi kuat gitu. Terus yang kedua, menangkal penyakit kanker, artinya mencegah penyakit kanker, timbulnya penyakit kanker. Terus yang ketiga, menurunkan gula darah. Kalau ibu punya saudara, punya teman atau punya tetangga yang kebetulan punya penyakit di antara ini, insya Allah Bu, ibu anjurkan minum minuman herbal yang berbiaya murah gitu. Ya dibanding ibu nanti coba ke rumah sakit atau ke dokter dengan penyakit-penyakit yang disebutkan di sini, ya berapa ini gitu. Terus yang keempat, mengobati penyakit batu ginjal. Yang kelima, menyembuhkan rasa nyeri. Yang keenam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, memperbaiki fungsi hati. Yang kedelapan, meningkatkan metabolisme protein dan lemak. Ya dan banyak yang lain gitu ya. Saya nggak sebutkan satu persatu karena sebetulnya ada sekitar 30 sampai 33 manfaat gitu. Tapi ini saya pakai yang secara umum, yang ya banyak terjadi di masyarakat kita gitu. Penyakit-penyakit seperti ini yang sering terjadi di masyarakat kita gitu. Nah dari penjelasan saya cara pembuatan teh daun tin, nah mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak dari ibu? Ya silakan ya Bu, monggo. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan karena ini insya Allah ya buat kemanfaatan kita sama-sama gitu. Ya saya juga jujur masih belajar. Ya kebetulan ada yang saya tahu, ada pengetahuan yang saya ngerti, ada pengalaman yang saya punya, ya saya berbagi gitu. Sama seperti Pak Arif pernah bicara ke saya, pohon tin ini kita berbagi ke sekitar di warga di pondok ini gitu. Jadi insya Allah jadi berkah gitu. Ya saling berbagi lah. Manfaat buahnya? Nah, manfaat buahnya sama seperti ini Bu. Untuk penyakit sama. Hah? Kalau gini, saya bicara umum dulu nih ya. Pohon tin itu sebenarnya ada 300 macam, 300 jenis. Nah kalau misalnya jenis yang ibu tadi tanyakan, matangnya warna apa? Ada jenis itu Green Jordan warna hijau, biarpun matang tetap warnanya hijau. Tapi tergantung jenisnya gitu ya. Nah jenis yang ibu maksud tadi atau ibu yang tanyakan tadi itu Green Jordan, dia kalaupun matang tetap warna hijau. Nah ngebedainnya karena dia sama-sama warna hijau kan, ngebedainnya matang apa enggak, udah lembek apa enggak gitu aja. Atau udah meletek kalau istilah di buah tuh misalnya buahnya meletek, nah itu artinya tandanya udah matang. Tapi kalau untuk jenis yang lain, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang warna pelangi malah Bu. Buah tin itu ada yang warna pelangi, kok buahnya gitu. Tapi memang di sini belum punya.
karena ya kita juga belum terjangkau, harganya mahal. Ya mohon maaf ya, itu juga sekitar itu ya jutaan lah ya untuk ukuran pohonting. Ya jangan salah juga gitu, pohonting itu mahal. Jadi itu buahnya itu macam-macam warnanya. Jadi warna pelangi gitu ya, warna pelangi. Sebelahnya ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Ya ibu warna pelangi aja gimana sih? Nah jadi macam-macam jenis tergantung, macam-macam warna buah tergantung dari jenisnya. Tadi warna hijau, cara ngebedain matang enggaknya. Tapi ada yang warna merah matangnya, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Nah yang lebih gampang ngebedain antara matang apa belumnya, lembek apa keras itu aja. Atau meletek apa belum meletek gitu. Kalau ibu pegang misalnya masih empuk, ya tahan dulu lah, jangan dulu dipetik, sehari lagi aja misalnya. Masih empuk nih, tapi ibu udah gatel gitu, pengen petik, pengen makan. Ya nahan dulu lah sehari sampai benar-benar udah agak lembek, baru ibu petik, bisa langsung dimakan. Buah tin itu bisa langsung dimakan sama kulit-kulitnya ya. Semuanya bisa, rasanya manisnya sama. Tinggal dicuci aja langsung dimakan. Enggak, kalau untuk teh itu daunnya aja. Dijemur dulu ya, dijemur dulu. Sama kayak teh gimana sih? Pertama kita petik daunnya, terus kita cuci. Udah kita cuci, kita jemur di matahari. Udah, sampai kering nanti dia ada meringkel keringnya. Setelah kering, ini tangkainya kita buang, baru kita rebus. Enggak, buahnya tinggal makan, buahnya langsung makan aja. Kalau udah matang, misalnya ibu pengen ngerasain, pengen nyoba nih ngerasain buahnya kayak gimana, langsung makan aja. Asal udah matang ya. Kalau misalnya masih mentah juga sama bu, pahit. Iya pahit. Kalau masih mentah ya bu, tapi kalau matang manis. Nah kalau di pondok ini seperti tadi di pembuka telah disampaikan sama Pak Arif, kalau di pondok ini matang, misalnya nih ya saya lagi nyiram sore, wah ada yang matang nih, terus besok pagi udah nggak ada gitu, udah laku. Ya tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Yang penting jangan dibuang aja, yang penting dimakan gitu maksudnya. Alhamdulillah berkah gitu maksudnya. Kita udah nanam, terus ada hasilnya buah, ada orang suka, ada orang itu menjadi kebanggaan dan kesenangan buat saya juga yang menanam gitu ya. Tapi akan lebih nggak enak di hati juga kalau dibuang. Kita udah nanam, berbuah. Tapi alhamdulillah sih anak-anak santri di sini pada doyan, pada hobi. Bukan cuma pohon tin ya, pohon jambu air udah berbuah, sawo udah berbuah. Nah itu. Nah gini Pak Ian, saya nanya. Ya. Misalkan ibu-ibu kan dikasih 2 pohon ya. Satu ketika pohon itu udah jadi 20 pohon nih. Kira-kira kita mau manennya itu dapat berapa tuh dari 20 pohon itu kira-kira? Nah untuk masalah nanti kita tadi perkembangbiakannya ya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang punya 2 pohon, terus nanti ibu-ibu pengen satu orang itu pengen punya banyak lagi lebih dari 2. Misalnya ibu targetnya atau saya lah atau ya enggak ibu lah targetnya saya harus punya 10 lah pohon minimal atau 20 lah pohon minimal. Nah itu semakin banyak pohon, semakin akan menghasilkan daun yang banyak kan. Nah tergantung nanti pertumbuhan dari pohon ibu-ibu yang nanti ditanam di rumah. Kalau misalnya pertumbuhannya bagus, ya seperti yang udah saya jelaskan tadi dengan menggunakan pupuk, air, penyiraman apa segala macam. Nah saya terus terang ya kalau untuk jumlahnya nanti dapat berapa daunnya, berapa kilo apa segala macam, ya kalkulasinya masih sumir gitu ya, masih belum ada bayangan gitu kira-kira jumlah banyaknya berapa, terus apanya segala macam berapa. Tergantung nanti perkembangan pohon yang ibu-ibu tanam gitu. Kalau misalnya nanti syukur-syukur saya berharap insya Allah ya ibu-ibu kalau nanamnya
ya memang istilahnya serius juga ngerawatnya gitu. Terus pertumbuhannya juga ibu cepet, daunnya, tangkainya atau batangnya nanti bisa bikin ranting ke sana ke sini, terus daunnya juga banyak. Ya insya Allah lah ibu-ibu ya akan bisa menghasilkan kalau punya 20 pohon. Sekali ibu-ibu metik misalnya dapat sekarung aja, daunnya doang gitu ya. Nah nanti bisa dikalkulasi satu orang sekarung. Kalau ibu-ibu nanti yang dapat pohon tin masing-masing punya 20 pohon. Maksudnya Pak, kan misalkan punya 2 pohon. Nah itu pengen banyak itu gimana caranya? Nanti saya cangkok. Oh dicangkok. Maksudnya dicangkok bukan kita yang ini. Enggak, saya yang cangkok. Ibu-ibu datang aja ke saya atau datang ke sini. Kalau malu nemuin saya atau sungkan ke saya, ke Mama Dimas, nggak apa-apa. Bilang Mama Dimas, pesenin, nanti Mama Dimas nyampein ke saya. Pak, saya pengen punya pohon di rumah 20 misalnya. Sekarang saya yang dulu dikasih itu ada 2, udah gede-gede. Saya pengen punya 20, gimana caranya Pak? Saya datang ke rumah ibu nanti. Saya nyangkokin sampai banyak ibu dapat, sampai punya banyak. Atau bisa juga mungkin dari sini kali ya, kalau di sini stoknya ada. Boleh. Kecil ya. Emang daun segini kecil. Tapi kalau sebelum enggak. Enggak, emang segini daunnya. Ini ada yang kecil, ada yang gede. Tergantung Bangun jenis. banyak kalau sebelum mah banyak cabangnya. Tergantung jenisnya. Daunnya banyak. Oh maksudnya jumlah daunnya? Iya banyak Bu. Ini mah disetikan bunga kali ya, kan biar berbuah. Ya kalau bekas bakar sampah bisa enggak? Apa tuh? Boleh Bu, bisa. Bakaran sampah bisa. Apalagi campur teh kambing. Oh, Ada kan. Ya kalau misalnya di sini atau di daerah ibu-ibu punya inilah tetangga yang punya kambing gitu, yang melihara kambing. Ada lagi nggak Bu yang mau ditanya Bu? Kita sambil nggak apa-apa Bu, silakan sambil kita dinikmati hidangannya sambil nyantai. Saya nanya lagi, Iya Pak, silakan. sebenarnya di pohon tin ini kandungan utamanya apa sih? Kalau kandungannya itu ya pernah saya buat ya, itu kalium, protein, vitamin, omega 3, B3, itu banyak ya kandungan untuk kesehatan ya. Nah itu vitamin yang sifatnya misalnya gini, kita punya penyakit kropos tulang gitu ya. Kropos tulang misalnya kita butuh suplai vitaminnya omega 3 atau vitamin itu ada kandungannya di dalam daun tin ini gitu. Ada kandungannya di buah tinnya juga gitu. Jadi kandungan mineral, kandungan protein, kandungan vitamin dari A sampai ya vitamin sampai berapa sih? Misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C misalnya gitu ya, vitamin D. Nah itu sudah tercakup di dalam daun dan buah tin. Misalnya omega 3 yang tadi saya sebutkan untuk kropos tulang, untuk apa segala macam, itu juga sudah ada terkandung di dalam itu. Alhamdulillah lah, insya Allah gitu ya, banyak khasiat. Dan sebagai pengalaman pernah dibuat, ya ini Mama Dimas ya. Ya kebetulan warga di sekitar yang dekat rumahnya Mama Dimas itu sering bikin teh daun tin ini. Kenapa? Saya kalau itu sering rajin metikin daun di sini. Nah terus saya kasih ke Mama Dimas yang bikin diolah. Kalau model ibu pegel-pegel, apalagi punya penyakit ya maaf ya, punya penyakit gatal atau apa, cocok, alhamdulillah sembuh. Darah tinggi juga bisa. Darah tinggi itu bagus buat. Nanya lagi satu. Iya Pak. Kalau untuk pohon tin ini, kira-kira ada penyakitnya nggak? Takutnya gini, misalkan ada kutu atau apa di daunnya itu, seperti apa nanti perawatan? Pertanyaan dari Pak Arif ya, mungkin ini juga buat manfaat juga ya buat ibu-ibu. Ini riskan nggak terhadap hama gitu, terhadap hama penyakit, atau ada nggak penyakitnya di pohon ini? Alhamdulillah ya, saya selama ngurusin tanaman, ya saya hobi tanaman gitu. Pohon tin ini termasuk yang relatif kecil terserang penyakit, kecuali satu, itu pembusukan akar.
akarnya busuk. Kenapa akar bisa bisa jadi busuk? Kalau ibu-ibu nanamnya di pot, begitu kita nyiram, airnya tuh nggak keluar gitu. Banjir. Banjir, akarnya busuk, lama-lama ibu daunnya layu, daunnya kering, pohonnya mati. Tapi kalau hama penyakit, hama ya, mau kutu, mau belatung, mau apa, insya Allah ya. Selama saya hobi nanam, pohon tin ini termasuk yang relatif kecil terserang hama penyakit gitu. Ini udah hampir setahun Bu di sini, nggak ada satupun yang, alhamdulillah nggak ada satupun yang terserang penyakit. Apalagi kutu, apalagi belatung, apalagi rayap. Tapi riskannya ya itu tadi, kalau ibu nanamnya di pot, apalagi ibu lupa nanti nanamnya di pot, potnya nggak ada lubangnya di bawahnya gitu. Begitu ibu nyiram nggak kekontrol, nggak kelihatan dari luar karena banjir di dalam, akarnya semakin kerendam air, seminggu, 2 minggu, jangankan seminggu, 3 hari, 4 hari, kerendam air lama-lama pasti. Karena apa? Terjadi pembusukan akar. Kecuali begini, ibu potnya kerendam nih, sehari 2 hari udah ketahuan, baru bisa itu diselamatkan gitu, baru bisa tertolong gitu. Kita bongkar lagi Bu, kita keluarin lagi. Nah cara ngakalinnya tuh begitu, cara menolong tanaman supaya tetap hidup, itu caranya begitu. Kalau kita punya pot kebanjiran, airnya nggak ngalir keluar, ibu udah ketahuan nih 2 hari kemudian ketahuan sama ibu. Ketahuannya apa? Gejala-gejalanya daunnya kok layu, matahari nggak ada panas, nggak ada apa, kok tetap daunnya layu. Nah ibu tinggal bongkar, itu harus dibongkar, harus dikeluarkan dulu pohonnya dari pot. Nah nanti setelah kita kuras airnya, kita keluarkan airnya yang ada di pot, baru mulai awal lagi ditanam lagi. Nah makanya yang paling diperhatikan, yang perlu diperhatikan sangat-sangat penting kalau nanamnya di pot, bekas drum atau bekas ember bekas, itu perhatikan lubang pot ya, atau lubang drum, lubang ember. Itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau lupa nanti ibu nanamnya di ember bekas misalnya, embernya belum dilubangin, kita udah tanam aja, terus kita siram, airnya nggak ngalir, nggak keluar, jadi akarnya kerendam gitu. Nah jadi jawaban dari pertanyaan Pak Arif tadi, apakah pohon tin ini rentan terhadap hama penyakit? Insya Allah ya Bu, alhamdulillah. Pohon ini relatif sangat kecil atau relatif terhindar dari segala macam bentuk hama penyakit. Kecuali satu itu tadi, itu terjadi pembusukan akar disebabkan karena apa? Karena banjir. Kalau nanamnya di pot, tapi kalau nanamnya di tanah, langsung di tanah, ya itu nggak akan banjir. Ya soalnya banjir dari mana, orang airnya juga ada di bawah. Sama seperti kalau kita nanam cabai. Nanam cabai itu kan akarnya kalau udah keberendam air, kebanjiran, wah langsung aja pada keriput, pada mati. Ada lagi nggak Bu yang mau ditanya? Sambil nanti Mama Dimas mungkin mempraktekkan cara bikin ini ya, teh daun tinnya direbus apa digoreng. Udah ada kering. Ini teh Mam. Oh udah bikin tadi? Belum. Oh belum.